Halo, salam shalom. Saya senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua, sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara juga sudah mulai ada yang beraktivitas, ada yang mulai bekerja, melakukan banyak kegiatan hari-hari ini. Tapi saya tetap berdoa, saudara semua tetap di dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, seturut dengan momen-momen kita di hari-hari ini, bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini tidak mengatakan semua orang percaya itu adalah anak Allah, tapi semua orang dikatakan yang dipimpin oleh Roh Kudus baru disebut anak Allah. Dalam terjemahan aslinya, saudara, anak Tuhan itu ada dua, yakni teknon dan huios. Ketika saya dan saudara dikatakan terima Yesus secara pribadi dan menjadi orang percaya, maka posisimu adalah teknon, adalah sebagai anak yang masih kecil. Tapi ketika saudara mau menjadi anak yang mulai dewasa, sah di mata Tuhan, maka disebutnya adalah huios. Dan kata huios dipakai dalam kalimat yang tadi kita baca. Dia bilang gini, dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi huios. Jadi sesungguhnya kita bukan hanya sekedar menjadi anak yang lahir karena Kristus, ya ini waktu kita terima Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi Tuhan Yesus juga mau saya dan saudara kita mengalami pertumbuhan dari teknon kepada huios, dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Saudara, saya sesungguhnya lebih suka bilangnya anak yang matang. Karena kalau dewasa, ada banyak orang usianya boleh dewasa, tapi sesungguhnya perilakunya masih seperti anak-anak. Usianya boleh bertambah, tapi lihat kelakuannya, sikapnya masih seperti anak-anak. Jadi buat saya, buat firman Tuhan, sesungguhnya kita belum matang, belum dewasa. Saudara kasih Tuhan, proses untuk kita bisa menjadi dewasa adalah ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah itu barulah kita menjadi anak Allah. Saudara, semua orang percaya disebutnya memang anak Allah. Tapi pertanyaannya adalah anak Allah yang seperti apa? Jika saudara mau dewasa, jika saudara mau matang hidupnya di dalam Tuhan, maka kuncinya tadi adalah saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kesempatan apapun di dalam setiap hidupmu, pastikan hidupmu selalu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu apa? Waktu kapan? Waktu saudara sedang bekerja mungkin. Waktu saudara sedang beraktivitas. Anak-anak mungkin sedang ke sekolah nanti. Kalaupun melanjutkan segala kehidupan, saudara bergerak kemanapun, berkunjung ke tempat siapapun. Atau mungkin saudara juga bahkan melayani Tuhan. Pastikan saudara sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Allah. Mengapa sampai hari ini kita sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa kita sampai hari ini masih perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena sesungguhnya saudara, kemampuan kita, hikmat kita, pengetahuan kita itu terbatas. Kalau kita hanya dipimpin oleh kehidupan diri kita sendiri, kita hidup dipimpin oleh kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri, maka kecenderungan sekali kadang-kala yang kita lakukan suka keliru, suka jadi salah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh izinkan Roh Kudus, Roh Allah itu yang selalu memimpin kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dibuat berhasil oleh tangan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya ingin bacakan satu ayat lagi kepada kita yang menyatakan bahwa kita itu melayani Allah yang hidup. 1 Tesalonika 1 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara kasih Tuhan, tadi dikatakan, saudara dan saya, kita melayani Allah yang hidup. Saudara percaya Tuhan kita hidup?
Saudara percaya Tuhan Yesus hidup sampai hari ini dan selama-lamanya? Kalau saudara percaya, izinkan Dia pimpin hidupmu. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, jika Dia selalu menyertai kita, Dia selalu ada di pihak kita, maka segala sesuatu yang terjadi sesulit apapun, kita selalu diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melewatinya. Saya percaya hari-hari ini saudara akan kuat. Saudara akan terus hadapin setiap persoalan, setiap keadaan apapun dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu sebagai pribadi atau anak-anak muda. Hidupmu jangan terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu di mata Tuhan. Tapi biarkan Tuhan pakai hidupmu selagi kau masih muda. Tuhan sanggup mengurapimu, memakaimu menjadi alat kerajaan Tuhan dimanapun hidupmu berada. Saudara kasih Tuhan, saya berharap kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Kita semua ada di dalam berkatnya Tuhan. Izinkan saya berdoa buat kita semua melalui tayangan ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hari-hari ini hidup kami sebagai orang percaya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, bahkan dalam segala sesuatu aktivitas kami hari-hari ini. Ada peristiwa yang kami harus hadapi, ada persoalan yang harus kami hadapi, ada keadaan yang sulit harus kami hadapi. Tapi kami sungguh yakin percaya, Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh sempurna, Engkau sungguh hidup dalam setiap kehidupan kami Bapa, yang mendatangkan segala kebaikan. Mujizat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau jamah setiap kami, Engkau jamah setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini melalui media ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari hidup kami akan terus diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, sampai jumpa ya. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap saja terus berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.